Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang TIMSS dan PISA, atau kemampuan literasi matematika. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama Endah Oktaviana, yang kedua Bolisma Welinda, yang ketiga Fadila Agusya, yang keempat Raihani Putri Zulfera, yang kelima Vicky Fernando. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang latar belakang kemampuan literasi matematika. Nah, sumber daya manusia atau SDM yang bermutu merupakan faktor penting dalam penggunaan di era globalisasi saat ini. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk, atau a process of enlarging people choice. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dinilai menggunakan pendekatan 3 dimensi dasar. Yang pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat, atau a long and healthy life. Yang kedua pengetahuan atau knowledge. Dan yang ketiga standar hidup layak, yaitu decent standard of living, yang kesemuanya terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, atau disingkat dengan IPM. Nah, IPM Indonesia 2013 sebesar 68,4, yang mencapai peringkat 108 dari 187 negara. Indonesia di tataran ASEAN berada pada peringkat 5 dan masuk kategori menengah. Nah, diyakini dimensi pengetahuan atau knowledge adalah faktor penting yang mempengaruhi pembangunan SDM di Indonesia. Faktor ini merupakan kapabilitas dasar bagi manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Di tengah persaingan global, semakin tinggi kapasitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia bangsa itu sendiri. Nah, ironisnya, kualitas pendidikan Indonesia oleh banyak kalangan dinilai masih rendah, khususnya penguasaan pada bidang matematika. Hal ini terlihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. TIMSS ini diselenggarakan oleh the International Association for the Evaluation and Educational Activement atau IAA yang berkedudukan di Amsterdam, yang mengambil fokus pada domain isi matematika dan kognitif siswa. Selanjutnya, Program for International Student Assessment atau PISA. PISA ini diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu sebuah badan PBB yang berkedudukan di Paris, yang bertujuan untuk mengetahui literasi matematika siswa. Kedua hasil survei TIMSS dan PISA merupakan menempatkan Indonesia pada posisi yang belum mengembirakan di antara negara-negara yang disurvei. Sedangkan NCTM menentukan 5 standar kemampuan dasar matematika, yaitu yang pertama pemecahan masalah atau problem solving, yang kedua penalaran dan bukti atau reasoning atau proof, yang selanjutnya komunikasi atau communication, koneksi atau connection, dan representasi atau representation. Nah, kemampuan koneksi matematika dan pemecahan masalah memiliki kaitan erat dengan kemampuan literasi matematika.
di mana kemampuan literasi yang baik tentunya akan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematikanya. Nah, dari fakta di atas, diduga kuat bahwa dimensi pengetahuan atau knowledge, khususnya kemampuan literasi matematika dan kaitannya dengan kemampuan koneksi matematika mempunyai korelasi dengan peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila Agusya. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang TIMSS. Trans-International Mathematics and Science Study atau singkatan dari TIMSS merupakan studi internasional tentang kecenderungan atau perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation of Education Achievement, yaitu sebuah asosiasi internasional untuk menilai prestasi dalam pendidikan yang berpusat di Link School of Education, Boston College, USA. Tujuan TIMSS adalah untuk mengukur prestasi matematika dan ilmu pengetahuan alam siswa kelas 4 serta kelas 8 di negara-negara peserta. Bagi Indonesia, manfaat yang dapat diperoleh antara lain untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi siswa di negara lain. Oleh karena itu, hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila Agusya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Piki Fernando. Kepada Piki dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PISA. Program International for Student Assessment atau PISA merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang dirancang untuk siswa usia 15 tahun. PISA sendiri merupakan proyek dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 untuk bidang membaca, matematika, dan sains. Ide utama dari PISA adalah hasil dari sistem pendidikan harus diukur dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa dan konsep utamanya adalah literasi. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 2003, dan 2006, dan 2009, dan seterusnya. Dalam melakukan studi ini, setiap negara harus mengikuti prosedur operasi standar yang telah ditetapkan, seperti pelaksanaan uji coba dan survei, penggunaan tes dan angket, penentuan populasi dan sampel, pengelolaan dan analisis data, dan pengendalian mutu. Desain dan implementasi studi berada dalam tanggung jawab konsorsium internasional yang beranggota The Australian Council for Education Research atau ASER, The Netherlands National Institute for Educational Measurement atau Kitograph, The National Institute for Education Policy Research in Japan atau NIER, dan Wistat United States. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Piki Fernando. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raihani Zulfera. Kepada Raihani dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang literasi matematika. The Organization for Economic Cooperation and Development mendefinisikan literasi matematika sebagai kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan memahami peran matematika dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menggunakannya untuk membuat keputusan matematika yang dibutuhkan sebagai warga negara yang membangun, peduli, dan berpikir. Literasi matematika juga dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan suatu masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan penalaran secara sistematis. Kemampuan literasi matematis yang dimiliki peserta didik dapat dilihat dari bagaimana cara peserta didik dalam menggunakan kemampuan dan keahlian matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Aspek yang berkaitan dengan literasi meliputi yang pertama itu the mathematical process
the mathematical process, mendeskripsikan apa yang peserta didik lakukan untuk menghubungkan masalah dunia nyata dengan matematika, sehingga dapat memecahkan masalah. Meliputi memformulasi situasi cara matematika atau formulating situation mathematically, menerapkan konsep, fakta, prosedur, dan pendaran matematika, dan menginterpretasikan, menggunakan, dan mengevaluasi hasil matematika. Yang kedua itu the mathematical content, adalah materi yang digunakan untuk aspek evaluasi, meliputi perubahan dan keterkaitan ruang dan bentuk, kuantitas, dan ketidakpastian data. Dan yang terakhir ada the context, adalah konteks yang dilakukan penilaian, meliputi konteks pribadi, konteks pekerjaan, konteks sosial, dan konteks ilmu pengetahuan. Kerangka penilaian literasi matematika melibatkan 7 hal penting dalam proses literasi. Matematis antara lain, yang pertama komunikasi, kedua matematisasi, yang ketiga representasi, keempat penalaran dan argumen, 5 merancang strategi untuk memecahkan masalah, yang keenam penggunaan simbol, bahasa formal dan teknis, dan penggunaan operasi, dan yang ketujuh penggunaan alat matematika. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raihani Putri. Materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Welly. Kepada Welly dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang indikator. Pertama, merumuskan masalah. Kemampuan merumuskan masalah nyata dalam memahami masalah. Pada kategori ini, siswa diminta untuk menuliskan dan merumuskan masalah nyata atau mampu menuliskan informasi yang terdapat dalam soal. Yang kedua, menggunakan matematika. Kemampuan menggunakan matematika untuk membuat rencana pemecahan masalah. Pada kategori ini, siswa menyelesaikan masalah matematika dalam hubungannya dengan pemahaman konsep. Siswa dapat menuliskan rumus matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menafsirkan solusi. Kemampuan menafsirkan solusi dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada kategori ini, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan strategi yang ia gunakan dengan hasil yang benar. Yang keempat, mengevaluasi solusi. Kemampuan mengevaluasi solusi dalam melakukan pengecekan kembali dari apa yang telah dikerjakan. Pada kategori ini, menganalisis sebab masalah, di mana permasalahan dianalisa dari awal terjadinya. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bolisma Welinda. Selanjutnya kami akan membahas contoh soal dari soal-soal kemampuan literasi matematis. Soal yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Piki Fernando. Kepada Piki dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu Doni mempunyai 20 kelereng, lebih banyak dari milik Andre, sedangkan kelereng Rido jumlahnya setengah dari kelereng Doni. Jika Andre memiliki kelereng sebanyak N dan keseluruhan kelereng tersebut adalah 55 buah, berapakah persentase dimiliki oleh Rido? Penjelasannya, diketahui Andre sama dengan N, Doni sama dengan 20 tambah N, Rido sama dengan setengah dalam kurung 20 tambah N sama dengan 10 setengah N. Yang ditanya, persentase kelereng yang dimiliki Rido. Penjelasannya itu jawab Andre sama dengan X, Doni sama dengan Y, dan Rido sama dengan Z. Maka X sama dengan N, Y sama dengan 20 tambah N, Z sama dengan 10 tambah setengah N. Sehingga X tambah Y tambah Z sama dengan 55. N ditambah 20N tambah 10 tambah setengah N sama dengan 55.
5/2N ditambah 30 sama dengan 55, 5/2N sama dengan 25, maka N sama dengan 10. Maka Andre sama dengan N sama dengan 10 buah kelereng, Doni sama dengan 20 tambah N sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 30 buah kelereng. Rido sama dengan 10 tambah setengah N sama dengan 10, setengah dikali 10 sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15 buah kelereng. Persentase jumlah kelereng Rido sama dengan kelereng Rido jumlah seluruh kelereng dikali 100%. Sama dengan 15/55 dikali 100% sama dengan 0,27 dikali 100% sama dengan 27%. Jadi persentase jumlah kelereng Rido dari jumlah keseluruhan kelereng adalah 27%. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vicky Fernando. Soal yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Fadila Agusya. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal ini, yaitu seorang pedagang eceran ingin membeli 24 pieces baju berjenis sama. Uang yang dimilikinya hanya 2.500.000. Pada toko A, harga baju tersebut 150.000 per piecesnya dengan diberikan diskon sepertiga harga untuk pembelian minimal 12 pieces. Di toko B, harga baju per piecesnya 150.000 dengan diberikan diskon 30% untuk pembelian minimal 12 pieces. Baju dari toko manakah yang sebaiknya dipilih? Pada indikator pertama, yaitu merumuskan masalah nyata. Kemampuan merumuskan masalah nyata dalam memahami masalah pada soal ini dengan cara kita menuliskan informasi yang terdapat pada soal. Yang diketahui, uang yang dimiliki oleh seorang pedagang eceran tersebut sebanyak 2.500.000. Harga baju di toko B 150.000 per piecesnya dengan diberikan diskon 30% untuk minimal pembelian 12 pieces. Sedangkan di toko A, harga baju di toko A itu 150.000 per piecesnya dengan diberikan diskon sepertiga harga untuk minimal pembelian 12 pieces. Dengan ditanyanya baju dari toko mana yang akan dipilih oleh pedagang tersebut. Pada indikator kedua, menggunakan matematika. Kemampuan menggunakan matematika untuk membuat rencana pemecah masalah. Pada soal ini, kita menyelesaikan masalah baik dalam hubungannya dengan pemahaman konsep yang mana pada soal kita dapat menuliskan rumus, yaitu minimal pembelian bajunya sama dengan harga diskon dikali harga baju per piecesnya. Pada indikator ketiga, yaitu menafsirkan solusi dengan cara memasukkan rumus yang telah ditentukan tadi. Di toko A, 150.000 baju per piecesnya. Masukkan rumusnya yaitu minimal pembelian sama dengan harga diskon dikali harga baju per piecesnya. Yang pertama itu harga diskon di toko A sepertiga dikali 150.000 baju per piecesnya dan didapatkan hasil 50.000 per pieces. Di toko B, baju per piecesnya itu 150.000. Dengan memasukkan rumus tadi, minimal pembelian sama dengan diskon dikali harga baju per pieces. Dengan memasukkan diskon 30% dikali 150.000, yaitu harga per piecesnya. Dan didapatkan hasil 45.000 harga per pieces. Pada indikator keempat, mengevaluasi solusi. Kemampuan mengevaluasi solusi dalam melakukan pengecekan kembali dari apa yang telah dikerjakan dalam pembahasan dan membuat kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada soal ini yaitu pembelian baju di toko B lebih hemat daripada di toko A, sehingga pedagang bisa mendapat untung yang banyak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Agusya. Baiklah, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bolisma Welinda. Kepada Bolisma dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal literasi matematis terhadap PISA yang berkaitan dengan indikator. Soalnya, Pak Dahlan akan menjual tanahnya yang berukuran seperti gambar di bawah seharga 3 miliar per hektar. Jika tanah itu laku terjual, berapa uang yang diterima Pak Dahlan? Untuk menjawabnya, menggunakan indikator yang pertama, merumuskan masalah nyata. Kemampuan merumuskan masalah nyata dalam memahami masalah pada soal ini dengan cara kita menuliskan informasi yang terdapat pada soal. Seperti yang diketahui soal, yang pertama, pada soal kita dapat mengetahui 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Maka dari itu harga tanah kalau kita jadikan ke dalam bentuk meter persegi itu menjadi 300.000 per meter persegi. Selanjutnya, jika kita lihat dari gambar di atas, itu bisa kita bagi menjadi 2 gambar, jika yaitu pertama segitiga sembarang. Misalkan setiap sudut pada segitiga diberi nama sudut ABCD, ABC. Yang mana panjang sisi A sama dengan 13 meter, sedangkan panjang sisi B-nya 15 meter, untuk sisi C belum diketahui. Gambar yang keduanya segitiga siku-siku. Yang panjang sisi A-nya sama dengan 10 meter, panjang sisi C-nya itu 12 cm. Panjang sisi A-nya belum kita ketahui. Yang diketahui dari informasi yang terdapat pada soal, yaitu ditanya uang yang diterima Pak Dahlan. Selanjutnya masuk kepada indikator kedua, matematika. Kemampuan menggunakan matematika untuk membuat rencana pemecahan masalah. Pada soal ini, kita menyelesaikan masalah matematika hubungannya dengan pemahaman konsep, yang mana pada soal kita dapat menuliskan rumus matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, baik, terima kasih kepada Bu Alisma Welinda. Selanjutnya, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihani Putri. Kepada Raihani dipersilakan. Selanjutnya masuk kepada indikator yang kedua, menggunakan matematika. Kemampuan menggunakan matematika untuk membuat rencana pemecahan masalah. Pada soal ini kita menyelesaikan masalah matematika dalam hubungannya dengan pemahaman konsep, yang mana pada soal kita dapat menuliskan rumus matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Pertama, pada gambar segitiga siku-siku di atas dapat dicari panjang garis miringnya atau dilambangkan dengan A dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan untuk mencari luas segitiga sembarangnya, kita menggunakan, kita terlebih dulu mencari kelilingnya dengan rumus S sama dengan A ditambah B tambah C per 2. Dan untuk rumus mencari luas dari segitiga sembarang, akar dari keliling dikurang sisi A dikali keliling dikurang sisi B dikali keliling dikurang sisi C. Dan untuk luas segitiga siku-siku, kita juga mencari keliling, begitu juga dengan luasnya. Untuk selanjutnya mencari luas tanah keseluruhan, kita menahan luas dari segitiga sembarang tadi dengan luas segitiga siku-siku. Dan hasil
penjualan tanah Pak Dahlan dapat kita cari dengan menggunakan rumus luas total dikali dengan harga tanah. Indikator ketiga, menggunakan solusi. Pada soal, kita akan menyaksikan atau menjabarkan pembahasan soal dari rumus yang digunakan pada soal seperti mencari. Pertama, kita menggunakan rumus Pythagoras tadi awalnya untuk mencari panjang sisi A pada segitiga siku-siku. Pada soal yang telah dibahas, panjang sisi A didapatkan 15,6. Pada segitiga sembarang, panjang C dengan panjang A di siku-siku. Maka panjang A sama dengan C sama dengan 15,6. Selanjutnya, untuk mencari luas segitiga sembarang, keliling dari segitiga sembarang, kita dapatkan hasilnya itu 21,8 meter. Sedangkan luasnya kita mendapatkan hasilnya 89,93 meter persegi. Selanjutnya kita mencari luas segitiga serta keliling dari segitiga siku-siku. Keliling dari segitiga siku-siku kita dapatkan yaitu 18,8 meter, sedangkan luasnya 59,99 meter. Untuk luas tanah keseluruhan, luas dari segitiga sembarang ditambah dengan luas siku-siku. Kita mendapatkan hasilnya itu 149,92 meter persegi. Selanjutnya, hasil penjualan tanah Pak Dahlan, yaitu luas total dikali harga tanah, yang mana luas totalnya yaitu 149,92 meter persegi dikali 300 per meter persegi. Itu mendapatkan hasilnya 44.976.000 rupiah. Sedangkan untuk indikator yang keempat, mengevaluasi solusi. Kemampuan mengevaluasi solusi dalam melakukan pengecekan kembali dari apa yang telah dikerjakan dalam membahas dan membuat kesimpulan. Dari soal tadi, dari penjabaran indikator pertama sampai indikator ketiga, kita mendapatkan kesimpulan penjualan tanah Pak Dahlan seharga 44.976.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan soal berikutnya. Jadi disajikan ada gambar, pertama ada timbangan A, beratnya itu 3 bola sama dengan 1 silinder. Yang kedua ada timbangan B, 2 silinder ditambah 1 bola sama dengan 1 balok. Lalu yang ketiga ada timbangan C, N sama dengan 2 balok tambah 1 bola. Timbangan A dan B berisi bola, silinder, dan balok dengan keseimbangan sempurna. Berikut ini adalah susunan yang dapat memberi keseimbangan sempurna pada timbangan C kecuali. Kita lanjut ke pembahasannya, itu kita beri contoh bola, silinder, dan balok. Kita beri nama itu X, Y, Z secara berurut. Nah, yang timbangan A, beratnya itu 3 bola sama dengan 1 silinder. Atau sama dengan 3X sama dengan Y. Nah, dari 3X sama dengan Y, kita bisa mengetahui nilai X dan Y. Nilai Y itu sama dengan 3, karena 3X sama dengan Y itu seimbang. Berarti nilai X yang 1 dan nilai Y-nya itu 3. Lalu lanjut ke timbangan B, 2 silinder ditambah 1 bola sama dengan 1 balok. 2Y tambah X sama dengan Z. 2 dimasukin nilai silinder atau nilai Y itu 3 ditambah 1
Masukin nilai bola atau nilai X sama dengan Z. Nilai Z sama dengan 7. Lanjut ke timbangan C. Kita mencari berat timbangan C. N sama dengan 2 balok ditambah 1 bola. Masukin nilai balok 2 dikali 7 ditambah 1 kali 1 nilai bola. Sama dengan 15. Berarti berat timbangan C itu 15. Bisa kita lihat dari option itu ada option A, B, C, dan D. Dari option A itu 3Y ditambah 6X atau sama dengan 3 silinder dan 6 bola. Dimasukin nilainya 3 kali 3 tambah 6 kali 1 itu sama dengan 15. Yang B 15X atau 15 bola. Nilai bola itu sama dengan 1. Hasilnya juga 15, berarti masih seimbang. Yang C 1 balok, 2 silinder, dan 2 bola. 1Z tambah 2Y tambah 2X. Sama dengan masukin nilai balok 1 kali 7 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 1 sama dengan 15. Dan yang D 2Z ditambah 3X sama dengan 2 dikali 7 tambah 3 kali 1 sama dengan 17. Tidak seimbang. Bisa kita lihat kesimpulannya berarti jawaban dari semuanya yang tidak seimbang adalah D. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Soal berikutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun soalnya, yaitu di bawah ini adalah 3 tower yang memiliki tinggi yang berbeda. Nah, dan tersusun dari 2 bentuk, yaitu yang pertama bentuk segi 6 dan persegi panjang. Pertanyaannya, berapa tinggi tower yang paling pendek tersebut? Atau di sini kan ada 3 tower. Tower yang paling pendek yaitu tower ketiga. Nah, untuk penyelesaiannya, indikator yang pertama yaitu kemampuan merumuskan masalah nyata dalam memahami masalah. Nah, pada soal ini kita menuliskan dan merumuskan masalah nyata atau mampu menuliskan informasi yang terdapat dalam soal. Nah, dapat kita ketahui dari soal ada 3 tower yang berbentuk segi 6 dan persegi panjang dengan tinggi yang berbeda. Nah, tower 1 dengan tinggi 21 meter, tower 2 dengan tinggi 19 meter. Nah, yang ditanya yaitu tinggi tower ketiga atau tinggi tower yang paling pendek. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu kemampuan menggunakan matematika untuk membuat rencana pemecahan masalah. Nah, pada soal ini kita menyelesaikan masalah matematika dalam hubungannya dengan pemahaman konsep. Siswa kita dapat menuliskan rumus matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita misalkan tower yang berbentuk persegi panjang dengan variabel X. Yang kedua, tower yang berbentuk segi 6 dengan variabel Y. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus sistem persamaan dua variabel. Setelah kita merubah variabel tower yang berbentuk persegi panjang dengan X dan tower yang berbentuk segi 6 dengan Y, maka kita dapat merumuskan 3X ditambah 3Y sama dengan 21. Karena persegi panjangnya, tower yang berbentuk persegi panjang ada 3, 1, 2, 3, dan berbentuk segi 6 ada 1, 2, 3. Berarti kita bisa dapat menuliskan 3X ditambah 3Y sama dengan 21, karena panjangnya 21. Selanjutnya, pada tower kedua, karena berbentuk persegi panjangnya 2 dan yang berbentuk persegi 6-nya 3, nah dapat kita tuliskan 2X ditambah 3Y sama dengan 19 karena tingginya 19.
Nah, di sini kita dapatlah persamaan satunya dan persamaan 2. Indikator yang ketiga yaitu kemampuan menafsirkan solusi dalam menyelesaikan rencana pemecahan masalah. Nah, pada soal ini kita menyelesaikan masalah dengan strategi yang digunakan dengan hasil yang benar. Nah, kita dapat untuk mencari nilainya kita dapat mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 3x ditambah 3y sama dengan 21, 2x ditambah 3y sama dengan 19. Nah, kita eliminasi 21 dikurang 19, 2, 3y dikurang 3y habis, 3x dikurang 2x sama dengan x. Nah, kita dapat x-nya sama dengan 2. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai y, kita substitusikan nilai x ke persamaan kedua. Persamaan keduanya 2x ditambah 3y sama dengan 19. Nah, 2, x-nya 2, karena telah kita dapat 2 tadi, berarti 2 dikali 2 ditambah 3y sama dengan 19. 2 dikali 2, 4, tambah 9y. Sama dengan 19. Nah, 3y sama dengan 19 dikurang 4. 4-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min. Berarti 19 dikurang 4. 3y sama dengan 19 kurang 4 yaitu 15. Kita selesaikan berarti y sama dengan 15 per 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti kita dapat nilai y-nya sama dengan 5. Nah, maka diperoleh tinggi tower yang berbentuk persegi panjang adalah 2 meter, karena X-nya sama dengan 2 tadi. Sedangkan tinggi tower yang berbentuk segi 6 adalah 5 meter, karena kita dapat tadi Y-nya sama dengan 5. Nah, sehingga tinggi tower 3 atau yang terpendek dapat kita rumuskan 2X ditambah Y, karena bentuk persegi panjangnya ada 2 dan segi 6-nya ada 1, dapat kita tuliskan 2x ditambah y sama dengan 2 dikali x-nya tadi 2 ditambah y-nya tadi 5. Berarti 2 kali 2 ditambah 5. 2 kali 2 4 ditambah 5 berarti 9. Nah, untuk indikator kemampuan mengevaluasi solusi dalam melakukan pengecekan kembali dari apa yang dikerjakan. Nah, pada indikator ini kita dapat mengevaluasi dan menganalisis sebab-sebab masalah di mana permasalahan dianalisa dari awal terjadinya. Nah, setelah kita melakukan pemecahan masalah, jadi kita dapatlah tinggi tower 3 atau tinggi tower terpendek dari ketiga gambar tower ini adalah 9 meter. Baik, demikian penjelasan soal dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, demikianlah persentase dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.